sebagai ratu pelayanan ilmu, dan ada juga matematika sebagai aktivitas manusia. Ada yang ini dari materi itu ada yang perlu didiskusikan, maksudnya modul 1. Modul 1. Mungkin ini ya, ditutup dulu saya buka materinya ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Videonya ditutup dulu, akan saya buka materinya. Gambarnya biar nggak muncul. Nah, kok masih buka semua? Tolong gambar video untuk masing-masing kalian ditutup supaya saya bisa tampilkan itu materinya. Ini gambar ya. Videonya matiin Ibu dia. Oke. Masih dengar kan suara saya ya? Masih, Bu. Masih, oke. Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, sebentar. Gimana ini caranya buka ya? Kok nggak bisa ini? Ntar tadi lancar. Saya minta kantor. Oke, ini saya belum bisa buka ngeklik ininya ya. Ntar saya panggilkan, bentar. Tidak bisa apa ya? Ini loh, kan masih buka videonya yang lain, saya belum bisa buka apa namanya? Share screen, Bu. Share Ya, screen. ini sudah tinggal klik. Maksudnya belum bisa kan? Diklik ada tanda panah, Bu, di situ. Ini ke bawah sebentar. Ke bawah sebentar, Nak. Oke, selamat siang, Bu Tridia. Ya, Mau boleh saya selamat siang. bantu? Itu Enggak.
Nah, itu ada di samping lift Bu, ada tulisan tanda panah. Itu kalau Ibu mau tampilkan materi bisa Tadi sudah share. ini mana? Siap. Aduh, Maya, aku terkenal. Masih loading. Udah di atasnya. Ini belum. Bentar, ditunggu sebentar ya. Masih lemot nih. Loading. Lewat itu gimana? Pindah ini di kelas. Soalnya nggak ada sih. Ya, ada materinya di sini. Itu udah kayak gambar lemot apa? Udah. Belum. Udah. Assalamualaikum. Udah ini ya mungkin nggak kelihatan ya? Belum kelihatan, Bu. Tadi sudah mulai muncul sekilas Bu PPT-nya. Iya. Ini jaringan nih. Belum ada Bu. Sudah ada? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum ada Bu. Belum. Sekarang Sudah ada Bu. Sudah, Bu. Sudah ada. Oke. Ya. Maaf, tadi waktu percobaan tadi sudah bisa ini jaringan ini ya. Jadi ini web yang pertama. Pada sesi ketiga, sekarang fasilitas Tuton UT itu pada sesi 3 kita adakan web. Saya dapat jatah yang memberikan materi perkembangan pendidikan matematika. Nah, pendidikan matematika itu untuk modul 1, kemarin kita sudah bahas hakikat matematika ya. Nah, hakikat matematika itu dari kegiatan belajar itu matematika sebagai studi deduktif, kemudian matematika sebagai bahasa, juga matematika sebagai seni, kemudian matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu, dan matematika sebagai aktivitas manusia. Ini coba kita diskusikan satu persatu. Silakan siapa yang memaparkan. Nggak ada suara. Suara saya nggak dengar. Halo. Putus-putus, Bu. Putus Bu. Sorry Bu. Putus. Oh gitu, sebentar ya. Siapa itu? Lah, kalau kita kan kebenaran. Ipo ya, ampun. Coba tinggal, subhanallah, coba. Kenapa? Suaranya putus-putus. Terus? Atau korek ya? Tidak Bu, suaranya di saya tidak putus-putus. Enggak ya.
Iya. Turun di sini. Mungkin tadi iya, sekarang sudah tidak. Oh iya, oke. Begini, maksud saya, ini kan saya paparkan materi yang sudah kita bahas mulai sesi 1 sampai sesi 3. Kemudian nanti saya tutup materinya, kita saling diskusi, kemudian siapa yang ingin memaparkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, nanti akan saya nilai sebagai nilai partisipasi, ya. Jadi nanti sebutkan nama, nanti saya catat itu, nanti saya nilai sebagai nilai partisipasi. Jadi nanti kita akan ada 4 web ya. Setiap web ini web pertama ini akan membahas modul 1 sampai modul 3. Web kedua begitu. Itu kita adakan diskusi membahas rangkuman modul 1 sampai modul 3. Karena sudah dipelajari semua, saya ingin mendengar siapa yang sudah menguasai itu silahkan memaparkan, gitu ya. Oke. Dari hakikat matematika ini nanti juga kita satu persatu kita diskusikan. Kita lanjut pada modul kedua. Di situ mengikuti bahwa matematika sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari bisa kayak kita rasakan. Kemudian untuk studi lanjut, kemudian sebagai pengetahuan dan kemampuan prasyarat bagi mereka yang ingin menempuh ilmu berikutnya, kemudian sebagai pembantu bidang studi lain, kita buka lagi modul videonya, kita ya, semua kita buka lagi videonya, kita diskusi langsung bertatap muka aja. Materinya hanya itu tadi, ya masih ingat ya? Iya. Oke. Dari modul 1, siapa yang ingin memaparkan penguasaan apa terserah. Tadi, karena ini dari saya, Bapak Ibu yang memiliki web ini nanti saya nilai sebagai nilai partisipasi. Selain nilai tugas yang saya cantumkan di situ, juga nilai partisipasinya, silakan. Boleh Bu. Silakan. Apa namanya? Iya. Oke, saya Mardiana. Ya. Dibuka videonya ya. Oh, sudah Bu. Sudah ya. Ya. Ya, jadi terkait dengan modul 1 yaitu tadi sempat ditampilkan juga ya. Kalau matematika itu sebagai studi deduktif, matematika sebagai bahasa dan seni, kemudian matematika sebagai ratu sekaligus pelayan ilmu, dan yang terakhir matematika sebagai aktivitas manusia gitu. Kalau untuk matematika sebagai studi deduktif, jadi dalam tahap pembuktian kebenarannya gitu, konsep yang ada di matematika itu harus mengikuti aturan-aturan yang baku karena melakukan studi empiris yang harus diuji dulu kebenarannya step by step dan seterusnya. Kemudian matematika sebagai bahasa dan seni. Jadi kalau bahasa itu kan berarti ada informasi yang disampaikan ya Bu ya. Seperti misalkan
ketika kita mengucapkan 2 kilogram, pasti mungkin di beberapa pikiran kita ada, oh iya 2 kilogram itu merupakan berat yang kurang lebih segini loh gitu. Atau ketika kita mengucapkan anak kelima, oh berarti dia merupakan urutan gitu, berbicara tentang urutan. Kemudian matematika sebagai ratu sekaligus pelayan ilmu. Jadi matematika itu di satu sisi sebagai mungkin apa ya, pusatnya ilmu. Jadi berbagai macam studi lain itu mungkin dibawahi oleh matematika ya dalam pengoperasiannya ataupun penyampaian konsepnya, sekaligus dia sebagai pelayan gitu. Dia bisa digunakan di bidang fisika atau mungkin ekonomi dan bidang yang lain. Pokoknya dia melayani banyak bidang. Dan yang terakhir, matematika sebagai aktivitas manusia, karena ketika kita berinteraksi dengan seseorang, entah itu di kehidupan sehari-hari atau ekonomi atau misalkan di pasar, kita juga banyak menggunakan matematika gitu. Entah ketika jual beli, entah ketika menyampaikan informasi dan seterusnya. Ya mungkin sederhananya seperti itu, Bu. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Jadi secara umum memang tadi sudah dipaparkan seperti itu. Pada diskusi 1 kan ada penekanan. Bagaimana seandainya matematika itu tidak merupakan ilmu deduktif? Jawabannya. Seandainya jika matematika itu tidak bersifat deduktif, apa yang terjadi? Ayo, jawabannya apa? Oke. Ya, silakan. Ya, silakan, Mbak Bu. Dibuka mute-nya. Sudah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat saya, jika matematika itu tidak deduktif, maka matematika itu tidak berlaku secara umum, dalam artian antara satu dengan yang lain itu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Jadi misalkan ketika kita ingin membuktikan 2 bilangan ganjil itu genap, kalau misalkan hanya asal mengambil bilangan saja, maka itu tidak akan secara formal tidak diakui kebenarannya. Tapi kalau misalkan dia deduktif dengan mengambil secara umum pembuktian, maka dia akan berlaku secara umum dan benar. Seperti itu, Bu. Jadi menurut saya deduktif itu berlaku secara formal dan berlaku untuk umum. Kalau tidak deduktif, berarti dia tidak bisa diakui kebenarannya. Seperti itu. Oke, betul, bagus. Berarti kalau deduktif berarti kesimpulan itu hanya berlaku untuk kasus tersebut ya? Ya. Kalau bisa dibuktikan secara deduktif, maka kebenarannya akan bisa berlaku untuk semuanya. Oke. Ya. Tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Tak terbatas ruang dan waktu. Kemudian tadi apalagi matematika sebagai bahasa. Nah, kalau menurut saya tadi kan hanya pembahasan untuk menyatakan berapa kilo kalau kita berbahasa sehari-hari. Tapi kalau menurut saya matematika sebagai bahasa itu dalam artian dia berlaku secara umum, secara internasional. Jadi misalkan ketika kita menulis angka 5, maka secara otomatis semua orang itu akan tahu kalau bahwasanya itu angka 5. Seperti itu, Bu. Jadi baik dari negara satu dengan yang lainnya itu pasti persepsinya sama terhadap matematika itu sendiri. Seperti itu. Ya. Betul. Jadi bisa berfungsi sebagai bahasa, bahwa pada matematika itu berlaku untuk bahasa universal ya, jadi berlaku untuk keseluruhannya. Ya, mana 5. Saya jadi teringat ketika saya di Cina dulu di hotel itu kan ada tambahan saya nggak bisa bahasa Cina, dia akan hanya menagih itu, dia hanya menunjukkan kalkulator begini loh, ini loh yang harus dibayar gitu. Jadi itu kan berarti bahasa juga kan, bahasa matematika kan? Ya. Kemudian selain bahasa juga matematika itu sebagai seni. Ya, seni. Kalau menurut saya matematika sebagai seni. Ya. Sebagai seni. Siapa yang mau jawab? Mungkin
mungkin yang lain bisa nanggapi. Kalau menurut saya dari seni itu saya melihat dari bentuk-bentuknya Bu, dari geometrinya, misalkan di sana ada bentuk persegi, segitiga, lingkaran, kemudian dari grafik-grafiknya itu ya, itu menurut saya itu indah sekali gitu. Misalkan kita ingin menggambar grafik sinus, itu bisa dalam bentuk love-love. Kalau misalkan kita gambarkan di GeoGebra itu bagus sekali Bu, ada bentuknya cinta dan sebagainya, itu lengkap sekali. Itu dari bentuk dari satu sisi matematika dilihat dari geometrinya sebagai seni di situ. Ya, ada yang lain mau menanggapi juga? Dari saya Bu. Saya Bu. Ya, silakan. Kalau dari pandangan saya, kita melihat dari sisi musik sih Bu ya. Dari segi musik, kalau diperhatikan nada-nada itu dimulai dengan angka-angka. Ketika kita belajar musik itu ada hubungannya setengah, ketukannya itu setengah, satu gitu kan. Dan ada ukuran-ukurannya itu jelas. Jadi musik yang kita dengar, suara yang kita dengarkan sekarang ini pun ada hubungannya dengan matematika itu. Iya. Ada yang lain lagi? Berikan contoh. Saya boleh menambahkan? Ya, silakan. Saya silakan tambahkan. Menambahkan dari seni Bu, ini saya kirimkan gambar. Jadi ada beberapa saya lihat ya aplikasi matematika seperti rasio emas, golden ratio, dalam beberapa bentuk seni atau bentuk alam yang memperlihatkan rasio emas gitu Pak Bu, seperti kayak bentuk bunga atau bentuk kerang, ataupun beberapa lukisan tuh menggunakan golden ratio dalam melukisnya. Itu saya sangat takjub sih atas Iya. Ya, Bu, itu dari saya sih. Ya, betul sekali. Bisa menambahkan. Belum lagi ya, kita lihat bangunan. Oh iya, ada yang mau nambahkan, silakan. Bu siapa? Iya, saya Bu Yani Rohayani. Ya. Kalau menurut saya matematika sebagai seni itu dilihat dari atau teruju dari matematika itu sendiri. Ya, artinya kan seperti ini. Kalau matematika itu sebenarnya mandiri ya, cermat, hemat, itu kan konsisten. Jadi dengan belajar matematika itu seseorang itu bisa tumbuh sifat-sifat seperti itu. Jadi suatu sifat-sifat itu menjadikan suatu matematika itu indah gitu, Bu. Kalau menurut saya itu. Ya. Betul semuanya. Ya, betul. Belum lagi ya, karena matematika juga akan membentuk seni-seni yang lain ya. Ya, silakan. Ya, saya Suarko, Bu. Silakan. Ya, Pak Suarko. Dari Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Oke. Silakan. Saya sekedar menambahkan, Bu, untuk seni dan bahasa, Ibu, matematika. Ya. Matematika, kalau boleh saya katakan bahasa, itu adalah bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan alam, termasuk manusia dengan teknologi. Kalau kita fokus pada teknologi misalnya, yaitu program komputer, karena saya sempat juga mengambil kuliah komputer, itu bahasa matematika itu sangat berguna untuk pembuatan program, Bu. Karena di situ bahasa matematika sangat berguna, seperti kita bikin Android, bikin virus juga. Kalau tidak memperhatikan logika-logika dalam matematika, maka program-program yang kita buat itu error juga. Nah, termasuk dalam bahasa seni itu ya. Termasuk dalam seni, matematika itu memang sebenarnya ada kaitan juga dengan bahasa alam gitu ya, dengan bahasa teknologi. Misalnya kalau kita pernah melihat screen animasi di komputer gitu berupa equalizer musik segala macam, itu kita bisa mendeteksi berapa desibel kah kekuatan dari suara berdasarkan matematika. Jadi kita bisa menentukan berapa kekuatan petir, berapa desibel kekuatan jet tempur atau pesawat jet atau kereta api dan segala macamnya, itu merupakan bahasa yang masuk dalam matematika juga sih. Cuman kalau dimasukkan ke dalam seni, kita lebih melihatnya bahwa matematika itu bisa menghasilkan hasil karya yang bagus, Bu. Kalau di komputer itu memang seperti yang ditampilkan oleh Bapak
Marcelo itu memang seperti itu adanya matematika. Tetapi kalau dalam aplikasi komputer, bahasa dan matematika dalam program komputer itu memang harus sangat berkaitan, Bu. Karena kalau tidak menguasai matematika, seni yang kita hasilkan dari program yang kita buat itu tidak akan ada artinya sama sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali Pak Suwarko. Sekarang coba ya saya boleh bertanya, yang dipaparkan Pak Suwarko tadi bahwa hakikat matematika jadi sebagai matematika sebagai seni, tetapi dikaitkan dengan ilmu komputer. Iya, Bu. Apa yang Bapak paparkan itu apa enggak termasuk yang pemaparan pendeskripsian bahwa hakikat matematika sebagai pelayan ilmu lain? Itu Itu kan Bapak mempelajari ilmu komputer dengan menggunakan matematika, toh? Nah, iya, Bu. dalam prosesnya memang merasakan ada satu seni itu. Tapi Iya. sebenarnya di situ fungsi matematika lebih kepada bahwa matematika melayani pada untuk ilmu komputer. Nah, Jadi hukum logika mereka untuk semua menguasai. Apalagi kalau untuk mau bikin virus dulu itu zaman saya masih kuliah itu yang masih keren itu virus berontok. Jadi virus berontok itu sangat mudah sekali membuat virusnya. Virus I love you sama virus berontok itu
kita dalam matematika diajarkan di sekolah juga itu sebagai pengembang ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Mohon koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang berikutnya yaitu dengan ujian tadi kan, Bu, ya. Gitu. Kemudian sebagai prasyarat ya silakan. Kegunaan menurut pendapat saya menambahkan saja dari Ibu Yani tadi ya, kegunaan dari matematika
viral untuk menguasai yang sulit kan prasyaratnya untuk dari yang mudah. Selain itu adalah dari nilai-nilai yang kita pelajari ketika kita belajar matematika. Contohnya adalah berpikir kritis, semangat maksudnya bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan